Halo, dan selamat datang kembali di channel P. Hari ini, kita akan menyelami salah satu sektor energi paling menarik dan menjanjikan di dunia, energi hidrogen. Ketika kita berbicara tentang masa depan energi bersih, hidrogen selalu muncul sebagai topik utama. Dan dalam perlombaan global untuk menguasai teknologi ini, satu negara secara konsisten menonjol sebagai pemimpin, China. Bagaimana mereka mencapai posisi ini? Apa strategi mereka? Dan apa artinya ini bagi lanskap energi global? Sebelum kita masuk ke peran China, mari kita pahami dulu mengapa hidrogen begitu penting. Hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta dan dapat menjadi pembawa energi yang luar biasa. Ketika digunakan dalam sel bahan bakar, satu-satunya produk sampingannya adalah air, menjadikannya opsi yang sangat bersih. Potensinya mencakup transportasi, mobil, bus, kereta api, bahkan pesawat, pembangkit listrik, dan sebagai bahan baku industri. Namun, hidrogen juga memiliki tantangan. Pertama, hidrogen jarang ditemukan dalam bentuk murni di bumi. Kita perlu memproduksinya. Proses produksi saat ini seringkali masih bergantung pada bahan bakar fosil, atau disebut juga hidrogen abu-abu. Kedua, penyimpanan dan transportasi hidrogen yang efisien dan aman masih menjadi area penelitian intensif. Ketiga, biaya infrastruktur awal yang tinggi menjadi hambatan signifikan. Meskipun demikian, janji energi bersih dan berkelanjutan ini membuat investasi global dalam hidrogen terus melonjak. China tidak tiba-tiba menjadi pemimpin dalam hidrogen. Ini adalah hasil dari perencanaan strategis jangka panjang dan dukungan pemerintah yang kuat. Sejak awal 2000-an, China telah mengidentifikasi energi bersih sebagai pilar utama untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Mereka melihat hidrogen sebagai bagian integral dari strategi dual carbon mereka, yaitu mencapai puncak emisi karbon sebelum 2030 dan netralitas karbon sebelum 2060. Pemerintah China mulai memberikan insentif besar untuk penelitian dan pengembangan, pembentukan pusat-pusat inovasi, dan pendanaan proyek percobaan. Kebijakan ini bukan hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem industri yang kuat, mulai dari produksi hidrogen, penyimpanan, distribusi, hingga aplikasi akhir. Investasi awal ini, meskipun tergolong kecil pada awalnya, menjadi fondasi bagi ledakan pertumbuhan yang akan kita lihat nanti. Momen kunci dalam kepemimpinan China datang dengan peningkatan investasi yang masif dan kebijakan yang sangat mendukung. Pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan miliaran dolar untuk mengembangkan infrastruktur hidrogen. Mereka menawarkan subsidi untuk pembelian kendaraan sel bahan bakar, insentif untuk pembangunan stasiun pengisian hidrogen, dan dukungan untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi produksi hidrogen hijau. Lebih dari sekedar uang, China juga menerapkan kebijakan yang memfasilitasi kemitraan antara universitas, lembaga penelitian, dan industri. Ini menciptakan sinergi yang mempercepat inovasi dan komersialisasi. Fokus tidak hanya pada satu aspek, tetapi pada seluruh rantai nilai, mulai dari electrolyzer untuk memproduksi hidrogen, material untuk sel bahan bakar, hingga sistem penyimpanan dan aplikasi akhir. Kebijakan ini memastikan bahwa China membangun kapasitas domestik yang kuat di setiap segmen industri hidrogen. Salah satu kunci dominasi China dalam banyak industri adalah kemampuan manufaktur mereka, dan ini berlaku juga untuk hidrogen. China telah menjadi produsen utama electrolyzer, yang merupakan perangkat penting untuk menghasilkan hidrogen hijau dari air. Dengan skala produksi yang besar, mereka mampu menurunkan biaya secara signifikan, membuat teknologi hidrogen lebih terjangkau. Selain itu, China juga memimpin dalam produksi komponen kunci untuk sel bahan bakar dan sistem penyimpanan hidrogen. Ekosistem manufaktur yang terintegrasi ini memungkinkan inovasi yang cepat, peningkatan efisiensi, dan yang paling penting, penurunan biaya. Ini menciptakan efek bola salju. Biaya yang lebih rendah mendorong adopsi yang lebih luas, yang pada gilirannya memungkinkan produksi skala yang lebih besar, dan seterusnya. Skala ekonomi ini memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh negara lain.
Kepemimpinan China dalam hidrogen tidak hanya di atas kertas. Itu terlihat dalam aplikasi nyata. Banyak kota di China telah memperkenalkan bus dan truk bertenaga hidrogen ke dalam armada transportasi umum mereka. Mereka sedang membangun koridor hidrogen yang meliputi stasiun pengisian di sepanjang rute-rute utama. Beyond transportasi, hidrogen juga diintegrasikan ke dalam sektor industri berat, seperti produksi baja dan semen, di mana ia dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan. China juga sedang mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik berbasis hidrogen, menunjukkan komitmen mereka untuk menggunakan hidrogen sebagai sumber energi yang serbaguna. Proyek-proyek ambisius ini membuktikan bahwa China tidak hanya berinvestasi dalam penelitian, tetapi juga dalam implementasi skala besar yang akan membawa energi hidrogen ke arus utama. Jadi apa artinya kepemimpinan China dalam hidrogen bagi masa depan energi global? China diperkirakan akan terus menjadi pendorong utama dalam inovasi dan penyebaran teknologi hidrogen. Investasi mereka tidak hanya akan menguntungkan pasar domestik, tetapi juga berpotensi menjadikan mereka pengekspor teknologi dan keahlian hidrogen ke seluruh dunia. Namun ini bukan perlombaan zero sum. Pengembangan hidrogen yang sukses membutuhkan kolaborasi global. China mungkin memimpin dalam skala dan manufaktur, tetapi inovasi dan penelitian dari negara lain juga sama pentingnya. Masa depan energi hidrogen yang berkelanjutan akan dibangun di atas kerjasama internasional. Dan dalam konteks ini, peran China sebagai pemimpin dan akselerator akan menjadi krusial. Kita akan terus memantau bagaimana industri ini berkembang dan bagaimana energi hidrogen akan membentuk kembali lanskap energi kita di tahun-tahun mendatang. Itu dia 6 chapter tentang bagaimana China memimpin industri energi hidrogen. Sangat menginspirasi melihat bagaimana inovasi dan visi jangka panjang dapat mengubah sebuah sektor. Jangan lupa subscribe channel kami untuk konten edukasi lainnya dan berikan komentar di bawah tentang pendapat Anda mengenai energi hidrogen. Sampai jumpa di video berikutnya.